Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kristus anesti, alitas anesti, Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Saudara, selamat bertemu lagi dengan saya, Romo Daniel Piantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita. Jadi kan ini masih suasananya suasana Paskah sampai nanti Hari Raya Pentakosta. Jadi kita di Gereja Ortodoks salamnya adalah menggunakan salam tadi, Kristus anesti. Kristus telah bangkit, alitos anesti. Benar telah bangkit. Baru setelah selesai Paskah, kita kembali kepada salam biasa. Baik. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Aldo Tamon dari Kota Mobagu. Pertanyaannya adalah, saya mau bertanya dua pertanyaan, Romo. Satu, apakah hesychasme hanya bisa terjadi atau dipraktekkan oleh umat ortodoksia saja? Dua, sejalan dengan itu, apakah pencapaian teosis bagi umat beriman, yakni menjadi homotheos, hanya terjadi jikalau di surga nanti atau sejak di bumi? Saudara Aldo Tamon, pertanyaan saudara yang pertama, apakah hesychasme hanya bisa terjadi atau dipraktekkan oleh umat ortodoksia saja? Ya, pertama sekali bahwa hesychasme itu bukan hanya sekedar suatu teori pendapat perorangan, tetapi itu memang praktek gereja, milik seluruh gereja. Dari kata hesychia. Hesychia itu artinya keteduhan, ketenangan. Yaitu pencapaian seseorang setelah mencapai menyatu dengan Allah, sehingga dia tidak lagi diombang-ambingkan, didorong ke sana kemari oleh gelombang hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Dia telah mencapai penyatuan dengan Allah. Dan ini adalah sebanding dengan kalau istilah Islam sufisme. Jadi kalau dalam agama Islam ada semacam sufisme, yaitu pengalaman mistika secara rohani. Dalam iman ortodoks ada namanya hesychasme. Tentulah karena ini adalah merupakan praktek dari seluruh gereja ortodoks. Maka di luar konteks gereja ortodoks itu tidak dapat dipraktekkan. Kalau dipraktekkan pun pada akhirnya tidak akan mendapatkan pengalaman dan makna yang sepenuhnya seperti kalau itu dipraktekkan di gereja ortodoks. Mengapa? Karena ini adalah merupakan bentuk spiritualitas ortodoks memang. Oleh karena itu nama ini tidak dikenal di luar ajaran ortodoks. Hesychasme tidak dikenal di luar gereja ortodoks. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa tidak bisa dipraktekkan di luar ortodoks? Ya, asumsi teologinya beda. Umpamanya, hanya iman ortodoks yang mengajarkan tentang perbedaan antara esensi ilahi yang tidak bisa dimengerti dan energi ilahi yang juga bersifat ilahi yang dapat dialami oleh manusia. Sementara teologi yang lain tidak akan mengajarkan seperti itu. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah ini, Allah itu bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bukan dalam tempat terang ya, ini tidak berbicara tentang tempat, panjang, lebar, dan tinggi, bukan. Jadi Allah itu tidak tergantung pada ruang dan waktu. Jadi kalau Allah bersemayam, berada dalam terang, terang itu adalah terang keilahiannya sendiri.
terang kemuliaannya sendiri. Pancaran dari energi ilahinya sendiri. Nah, jikalau terang di mana Allah itu bersemayam tidak dapat dihampiri, maka Allah sendiri dalam hakikatnya, dalam esensinya, lebih-lebih tidak dapat dimengerti, tidak dapat dihampiri. Oleh karena itu, dalam esensi ilahinya, menurut ajaran iman ortodoks, Allah itu tidak dapat dimengerti sama sekali oleh manusia dan tidak bisa dialami oleh manusia. Tetapi ada ayat lain di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 27. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Nah, di sini ada dua kontradiksi. Di satu pihak Allah dikatakan bersemayam di tempat yang tak terhampiri. Di lain pihak kita berada, bergerak, dan ada, dan tidak jauh dari Allah. Jadi di sini ada dua hal di sini. Di dalam esensinya, di dalam hakikat keilahiannya, Allah memang tidak dimengerti oleh siapapun. Hanya Dia sendiri yang mengerti dirinya. Tentunya rohnya dan firman-Nya yang ada dalam diri Dia. Tetapi di dalam energi ilahinya, yang kalau menampakkan diri wujudnya terang, dan terang itu bukan suatu efek yang diciptakan, tapi terang itu tidak terciptakan. Yang merupakan pancaran daripada kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, di dalam energi ilahi inilah manusia bisa mengalami Allah. Jadi energi ilahi, ya memang mempunyai sifat yang sama dengan Allah itu sendiri. Allah di luar dirinya dengan makhluknya, dalam karyanya dengan makhluknya, itulah energinya. Allah di dalam dirinya, yaitu dalam hakikat esensinya sendiri, itulah yang tidak dapat dimengerti manusia. Dan ajaran ini khas dalam iman ortodoks, dan lebih khas lagi ketika dirumuskan pada waktu kontroversi hesikasme pada abad ke-15, pada zamannya Bapak Suci Gregorius Palamas. Nah, inilah pengalaman dalam energi ilahi inilah yang disebut sebagai kasih karunia. Jadi ketika energi ilahi ini disalurkan kepada kita sebagai akibat dari karya penebusan Kristus, itulah yang disebut kasih karunia. Makanya dikatakan di dalam Efesus pasal 1, pasal 2, ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah ini, kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Ini, kata kasih karunia itu berasal dari charis. Dan kata charis ini ada kaitannya dengan charisma. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Kita baca ayatnya ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ya. Ada rupa-rupa karunia. Diaresis de charismaton. Jadi charisma itu adalah dampak dari kerjanya charis. Oleh karena itu kalau gitu charis ini bukan hanya sekedar konsep. Nah ini yang biasanya di dalam teologi reformasi, kasih karunia yaitu Allah di dalam kedaulatannya telah memilih seseorang sejak sebelum dia lahir, malah mungkin sejak kekal, dan akhirnya setelah dipilih tidak diperdulikan kejahatannya, dia dalam kedaulatannya dia memilih. Sehingga manusia tidak melakukan perbuatan apa-apa, dipilih untuk diselamatkan. Kan beda konsepnya. Sementara dalam iman ortodoks,
Haris itu bukan yang sekedar sikapnya Allah kepada kita yang tidak menganggap memperdulikan dosa kita. Ya ada itu, tetapi bukan itu pada intinya. Intinya adalah haris itu adalah karunia, kuasa, energi yang bekerja di dalam kita. Harisma itu menyatakan bentuknya dalam wujud kuasa-kuasa. Coba kita baca di dalam ayat 4 ini dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, ada rupa-rupa karunia. Diaresis de charismaton isin to de aftopnehma. Ada rupa-rupa karunia. Tetapi ada satu roh. Jadi haris ini ada kaitannya dengan karyanya Roh Kudus, pekerjaannya Roh Kudus. Harisma ini. Kalau begitu haris itu terkait dengan karisma ini juga itu adalah merupakan karya Roh Kudus, karya energi ilahi yang bekerja melalui Roh Kudus. Nah, dari ini saja kalau seandainya kita menggunakan kasih karunia dalam arti seperti yang ada dalam teologi reformasi atau ajaran bahwa kasih karunia Allah itu atau rahmat itu atau grace itu sesuatu yang tercipta. Ya kalau itu sesuatu yang tercipta diberikan kepada kita, ya kita tidak akan dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ciptaan bagaimana membawa kita kepada kodrat ilahi. Oleh karena itu charis atau kasih karunia itu adalah energi yang tak tercipta, sehingga kalau kita menyatu dengan energi, kita menerima energi itu, maka efek dari energi itu akan membawa kita ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitulah yang disebut sebagai theosis itu. Atau disitulah kita akan mengalami Heskia. Coba kita baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian kodrat ilahi. Ya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi itu menjadi seperti Allah di dalam kemuliaan. Bukan menjadi Allah, enggak. Kalau itu panteisme, kita tidak percaya itu. Bukan menjadi Allah, tapi menjadi seperti Allah dalam kemuliaan, dalam keabadian, dalam segala sifat-sifat Allah yang lain. Yang bukan esensi ilahi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat bahwa haris ini ada kaitannya dengan kuasa, dengan energi. Coba kita baca pasal 4 tadi dari 1 Korintus 12 itu. 4 lalu 6. Baca lagi. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya. Diaresis de charismaton isin to de aftopnehma. Jadi harisma ini adalah pekerjaan roh. Berarti haris juga pekerjaan roh. Dan itu dikaitkan ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan. Nah, ke diaresis energi maton. Energima itu adalah dampak dari energi. Berarti kalau itu haris ini terkait dengan energi. Bukan hanya sekedar konsep bahwa Allah dalam kedaulatannya membiarkan tidak menuntut perbuatan baik kita lalu menyelamatkan kita begitu saja. Sebab kalau itu modelnya, ya nggak ada suatu kuasa ilahi yang bekerja di dalam kita yang membawa kita untuk menjadi seperti Allah di dalam Kristus, menjadi sama seperti Kristus. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, pasal yang ketiga ayat yang kedua. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita. Ya, belum nyata. Kalau anaknya kucing ya kayak kucing, anaknya manusia seperti anak manusia, ya toh? Kalau anaknya Allah ya harus seperti Allah. Lah seperti Allah itu gimana kita belum tahu. Belum nyata keadaan kita kelak. Hanya kita tahu secara umum apa itu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi
menjadi sama seperti Dia. Pengubahan kita untuk menjadi sama seperti Dia ini tidak mungkin terjadi tanpa energi, tanpa kuasa ilahi. Makanya dikatakan dalam Filipi pasal 3, 20-21, Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. kewargaan kita adalah dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Kita sebagai juru selamat. berarti Tuhan Yesus ada di surga, nanti datang sebagai juru selamat. Juru selamat yang bagaimana? Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh. Nah, akan mengubah tubuh kita. Yang hina. Kenapa hina? Karena bisa mati, bisa lapuk, bisa busuk. Ya, kalau mati kan busuk. Tubuh kita hina. Akan mengubah tubuh kita yang hina ini, terus Sehingga serupa dengan tubuhnya. sehingga tubuh serupa dengan tubuhnya yang mulia, menjadi seperti Dia tadi. Terus, Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. nah, menurut kuasanya. Coba saya baca. Nah, kata kuasa ini apa? Os metaskimatisi, yang akan mengubah, ya, trans, ya. Meta itu sesuatu yang trans, mengatasi keadaan sekarang ini, ya, mengubah. Tosomatis tapinosis imun, tubuh kerendahan kita, tubuh yang kita yang hina ini, simorfon, sehingga serupa. Tosomati tis doxis aftu, dengan tubuh kemuliaannya, kata tin energian, ya, menurut energi, tu dinaste, yang mampu afto, yang memampukan untuk menundukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kalau gitu yang membuat kita menjadi selamat, menjadi mulia seperti itu, ya energi ini. Dan energi inilah kalau bekerja dalam kita, namanya kasih karunia. Oleh karena itu kita diselamatkan oleh karunia ini. Ya, coba kita baca lagi di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 tadi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman adalah sikap batin untuk menerima energi itu agar bekerja dalam diri kita. Terus? Itu bukan hasil usaha. Nah, gimana kita bisa mengubah diri kita menjadi mulia seperti Kristus? Usaha apa yang bisa kita lakukan? Tidak mungkin. Terus? Tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah, karena energi itu diberikan kepada kita. Pada waktu kita percaya dan dibaptiskan, kita diberi benih ilahi. Yang adalah, kita baca di dalam yang adalah energi ilahi tadi. Dalam bentuknya yang masih berupa benih. Nanti berkembang dalam kita. Kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi. Benih ilahi. Nah, ini yang membuat nanti makin bertumbuh dan berkembang di dalam kita. Membawa kita kepada kemuliaan menjadi seperti Kristus. Itulah tujuan keselamatan. Nah, untuk itu kalau asumsi tentang ini saja beda dalam teologi, ya bagaimana kita dapat menuju ke sana? Titik bedanya udah beda. Itu satu. Yang kedua mengenai kristologi. Di dalam gereja timur, mengapa sih Kristus datang ke dunia? Firman Allah menjadi manusia. Ya, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan padahal kita mengatakan gambar Allah itu tak lain adalah firman-Nya Allah atau anak Allah itu. Coba kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Berarti kalau gitu pola kemanusiaan yang sebenarnya adalah firman itu. Menjadi manusia artinya menjadi seperti firman, menjadi seperti kodratnya sang firman itu, menjadi seperti Allah itu sendiri dalam kemuliaan. Tapi sayang karena dosa,
Manusia terputus dari gambar itu. Terputus dari sifat asli yang seharusnya dimiliki, bukan terputus dari gambar. Dia tetap gambar Allah, tapi sudah mengalami kerusakan. Ya, saya gambarkan saja. Saya punya kain batik, umpamanya. Kain batik itu sangat mahal. Dan karena disimpan lama-lama lukisan batiknya sudah menjadi suram. Bagaimana saya untuk memulihkan batik itu kembali? Kalau itu batik cap, ya capnya saya tempelkan lagi. Tak. Dan di situ diolah lagi supaya makin terang batiknya. Demikianlah kita ini semacam batikannya itu. Kristus adalah pola dari batikan itu. Nah, bagaimana kalau batikan ini rusak supaya dipulihkan terang kembali hanya dengan ditempelkan dengan alat batiknya tadi. Itulah sebabnya firman jadi manusia. Menyatu dengan manusia untuk memulihkan kembali gambar Allah yang ada pada manusia. Kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Terus? Dan telah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru. Yang terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar gambar khalik-Nya dipulihkan ke sana. Nah, konsep keselamatan yang demikian itu tidak kita jumpai dalam teologi yang lain. Pemulihan kodrat itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, sakramen. Nah, bahkan di dalam beberapa aliran kekristenan, sakramen tidak dianggap punya kuasa apa-apa, itu hanya lambang saja. Padahal di dalam gereja ortodoks, sakramen itu justru sarana di mana perjuangan untuk memulihkan kembali kepada kodrat itu diberikan rahmatnya melalui sakramen ini. Melalui baptisan, kita menyatu dengan kemanusiaan Kristus yang memperbarui kemanusiaan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Dengan kematian di atas salib, dosa dikalahkan. Dengan penguburannya, iblis dikalahkan. Sehingga kemanusiaan kita lepas dari dosa dan iblis. Dan dengan bangkitnya, kemanusiaan kita diperbarui. Nah, baptisan adalah menyatukan kita dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Berarti di situ kita mulai mengenakan Kristus. Mulai menapak kembali di dalam jalan pemulihan itu. Coba kita baca di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita hidup dalam kebaruan hidup, yaitu hidup kebangkitan itu. Akibatnya apa? Jadi bukannya sekedar lambang, inilah sarana panunggalan. Sarana penyatuan dengan Kristus. Supaya kita mendapatkan kemanusiaan baru yang telah dipulihkan di dalam kemanusiaan Kristus melalui penyalipannya, kematiannya, dan kebangkitannya itu. Coba kita baca dalam Galatia 3:27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, telah mengenakan Kristus melalui baptisan ini. Jadi bukan lambang. Pengenaan Kristus itu misteri energi ilahi yang bekerja dalam kita melalui sakramen. Itu satu. Yang kedua, sakramen Krisma. Malah ada kelompok Kristen yang tidak percaya ada sakramen ini. Kebanyakan tidak tahu. Di mana kita dimeteraikan dengan Roh Kudus supaya benih ilahi itu masuk ke dalam kita bagi mencapai teosis tadi. Coba kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat 21.
Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Allah yang telah mengurapi. Ini bukan hanya sekedar pengurapan secara abstrak ya. Karena kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, pengurapan itu adalah dengan diberi minyak. Dan orang-orang Kristen awal, para rasul adalah orang Yahudi. Jadi kalau mereka berbicara tentang krisma, tentang pengurapan, ya tentu ada bentuknya, ada minyaknya. Dan kita melihat bahwa minyak itu digunakan di dalam konteks lain, di dalam kekristenan purba. Coba kita baca di dalam Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12-13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Ya, dengan minyak. Mereka menggunakan benda fisik ini. Ya memang itu konteksnya konteks penyembuhan. Tetapi minyak digunakan. Kita juga baca di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, bagilah memanggil para penatua jemaat. Maksudnya para romo gereja ya. Ini penatua jemaat. Presbiter itu adalah, bahasa aslinya presbiter adalah imam, romo dalam gereja. Terus? Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak. Mengoles dengan minyak. Berarti kalau minyak digunakan, dan kita melihat bahwa orang Kristen itu dulu diurapi juga, 1 Yohanes 2:27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Nah, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Berarti umatnya Yohanes, Rasul Yohanes itu dulu waktu percaya diurapi. Padahal di dalam konteks Yahudi pengurapan itu dengan minyak. Kita baca 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Jadi Daud. Roh Kudus bekerja pada Daud setelah Daud diurapi dengan minyak ini. Ya. Jadi kalau begitu, kalau mereka juga orang Yahudi dan mereka tidak berpikir mendirikan agama baru, mereka melanjutkan praktek-praktek yang mereka kenal, hanya dimengertinya secara baru. Jadi kembali kepada 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 itu. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Allah yang telah mengurapi, terus Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus. Jadi pengurapan ada kaitannya dengan Roh Kudus. Penerimaan Roh Kudus. Berarti ini konsepnya sama dengan 1 Samuel 16 ayat 13 tadi. Dan Yohanes mengatakan orang Kristen dulunya diurapi. Nah, padahal ini penting sekali, dengan pengurapan inilah kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, kalau orang aku Kristen tidak tahu menau tentang krisma ini, tentang pengurapan ini, nah bagaimana? Bagaimana pemeteraian ini bagaimana? Akhirnya bersifat angan-angan gitu, konsep secara intelek, bukan sakramen. Jadi dengan baptisan kita mengenakan Kristus, dengan krisma kita menerima pengurapan dalam arti kita menerima pemeteraian Roh Kudus sehingga benih ilahi tinggal dalam kita, dan melalui perjamuan kudus kita menyatu dengan Kristus dan Kristus dengan kita. Kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Nah, ini konteksnya adalah perjamuan kudus. Barang siapa makan dagingku, yaitu daging sakramental, bukan daging yang ini yang bisa hanyir dan bisa busuk ini, bukan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ia tinggal dalam aku. Dan aku dalam dia. Aku dalam dia. Nah, kalau perjamuan kudus saja dianggap hanya sebagai lambang, gimana bisa tinggal dalam Kristus melalui makan tubuh dan darahnya ini? Yaitu dalam perjamuan kudus, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur
yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Gimana ini bersekutu dengan darah Kristus kalau itu hanya sekedar lambang? Terus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bagaimana itu persekutuan dengan tubuh Kristus itu kalau itu hanya kenang-kenangan? Kecuali kita percaya memang itu tubuh Kristus secara sakramental ya, oleh kuasa Roh Kudus sebagai di dalamnya. Nah, kita menyatu di sana. Nah, di dalam perjalanan kita untuk pertumbuhan benih tadi dalam kita, ada halangan-halangan yang muncul. Meskipun secara posisi kita telah mengenakan manusia yang baru, tapi manusia lama tetap ada loh. Sehingga terjadi pertarungan antara manusia lama dan manusia baru itu. Kita kembali membaca di dalam Kolose pasal 3. Ayatnya yang ke-9, 8-9. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Iya, memang secara maksud manusia lama telah ditanggalkan. Tetapi masih muncul buktinya masih, apa? Ayat 8 tadi dikatakan? Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Buang, disuruh membuang, berarti masih ada. Nah, tujuannya apa? Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Meninggalkan, tetapi, teruskan? Dan telah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru sudah dikenakan. Yang terus-menerus. Terus-menerus. Diperbarui. Untuk memperoleh. Berarti ini belum mencapai masanya, perlu ada proses terus-menerus. Manusia lama secara posisi telah dimatikan, tapi masih muncul. Manusia baru sudah ada, tetapi masih terus harus bertumbuh. Sehingga terjadi konflik antara dua-duanya ini terus. Makanya, kalau konflik terjadi dan kita jatuh, kita perlu pembersihan. Pembersihannya apa? Pengakuan dosa. Lah kalau sakramen pengakuan dosa tidak diakui, malah ada mengatakan kita sudah tidak minta ampun lagi, gimana bisa bertumbuh kesucian di dalam diri ini untuk mencapai hesikasma tadi? Padahal Kristus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, itulah mereka diberi kuasa itu. Kuasa yang efeknya di bawahnya apa? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan kuasa untuk mengampuni dan menetapkan dosa, itulah asal mula dari sakramen pengakuan dosa. Sakramen pertobatan. Loh, ini saja tidak diakui, gimana terus? Cara pembersihannya gimana? Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Nah, artinya berjalan dalam terang tidak menyimpan kegelapan dalam diri kita, yaitu dosa, kebencian, dan lain-lain. Kalau kita tidak menyimpan kebencian, ya kita ada persekutuan satu dengan yang lain, karena kita tidak ada rasa benci satu dengan yang lain. Terjadi persekutuan. Terus? Diam dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita. Nah, bagaimana kita dalam terang jikalau yang gelap itu kita buka? Membukanya adalah dalam pengakuan dosa. Coba kita baca di dalam Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan. Nah, telanjangi perbuatan. Dengan apa? Dengan diakui. Menelanjangi itu dengan diakui. Terus? Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Terus? Ya, karena perbuatan kegelapan ya malulah disebutkan. Jadi perbuatan kegelapan itu apa? Semua perbuatan
yang kita tidak ingin orang lain tahu. Dan kita melakukannya dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui orang. Itulah perbuatan kegelapan. Terus? Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Nah, itu. Jadi kalau kita berjalan dalam gelap, kita itu di dalamnya di luarnya sama nampak. Kita tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, itu hanya terjadi kalau kita mengakui dosa, maka darah Kristus anaknya akan menyucikan kita. Kalau kita mengakui, maka kembali kepada 1 Yohanes 1 ayat 8 tadi. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Iya dong, kita menipu diri sendiri. Kalau kita jujur dalam kita. Dosa itu bukan yang sekedar membunuh atau mencuri, enggak. Kita benci orang, kita iri, kita hasut, itu udah dosa dalam kita. Dan itu tidak kelihatan kan, itu ada dalam hati. Coba kita baca di dalam Markus pasal yang ke-7, ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran Ya, jahat. di hati orang kan, apa itu? Percabulan, pencurian, pembunuhan, Ya mulainya dari hati kan, baru bertindak keluar. Terus? perzinahan, Terus? keserakahan, Kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Itu kan ada dalam hati. Kita bisa mengatakan kita tidak berdosa, nggak ada iri hati dalam hati kita, nggak ada kesombongan dalam hati kita, nggak ada hasut dalam hati kita. Nah, kalau kita mengatakan tidak ada, kita pembohong. Makanya kita perlu jujur, berarti kita menyimpan sesuatu di dalam. Gitu loh. Ayat 8, kembali baca lagi dari 1 Yohanes itu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kita menipu diri kita sendiri. Terus? Dan kebenaran tidak ada dalam diri. Iya. Kita pembohong. Gitu loh. Makanya ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Kata orang, ini bukan untuk orang Kristen, untuk orang percaya. Loh, kita itu kan termasuk Yohanes mengatakan dirinya kita di situ. Masa Rasul bukan orang Kristen? Ya kita, ya Rasul Yohanes berbicara kepada umatnya, berarti kepada orang Kristen. Jadi pengakuan dosa itu merupakan hal yang penting bagi pembersihan batin, bagi pertobatan untuk menuju kepada kesucian. Nah, ini saja. Jadi masih banyak yang harus kita bicarakan. Dalam sisi sakramen saja. Kalau pemahamannya bukan untuk tujuan itu. Semuanya tujuannya adalah menuju kepada teosis tadi. Baptisan, krisma, pengakuan dosa, perjamuan kudus, itu semua adalah sarana-sarana untuk mencapai teosis. Ya, akhirnya disertai dengan untuk menjaga rahmat yang kita terima dari baptisan, kita berdoa, kita berpuasa, kita mempraktikkan cinta kasih, kita menjadi dermawan pada orang. Itu adalah dampak daripada kita hidup secara sakramen. Nah, kalau itu tidak, ya gimana orang bisa mencapai Hezekia? Dan akhirnya dalam doa itulah, dalam konteks kehidupan sakramen inilah, kita memperhatikan apa yang disebut sebagai doa Yesus atau doa puja Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihilah hamba orang berdosa. Jadi ini bukan sekedar seperti mantra ya, ini bukan mantra. Ini penyatuan batin dengan Kristus. Makanya itu tidak bisa dicomot gitu saja, lalu dipraktekkan, ya nggak dapat apa-apa, malah bisa kesesatan. Harus konteksnya dalam konteks eklesial, konteks kehidupan gereja, konteks doktrinal gereja, dan semuanya tadi. Nah, di samping itu, kalau ada di luar konteks gereja ortodoks, ya nggak ada support sistem pendukungnya. Bapaknya, Pekan Kudus, puasa Prapaskah, itu bukan yang sekedar kewajiban. Itu juga untuk mempersiapkan batin menuju kepada teosis itu.
Jadi sebelum masuk puasa Prapaskah, ada minggu namanya minggu Sakeus. Yang Sakeus orang pendek memanjat pohon untuk melihat Yesus. Itu adalah merupakan simbol bahwa kita ini secara rohani itu makin pendek, tidak bisa makin bertumbuh. Maka kita harus berusaha memanjat untuk mencapai pertumbuhan itu. Nah, puasa adalah tujuan kita untuk memanjat lebih jauh, melakukan pendakian. Lalu minggu apa? Minggu orang pemungut cukai dan minggu orang Farisi. Dan di mana di situ orang Farisi yang kelihatannya saleh tetapi menyombongkan diri, yang satu pemungut cukai, yang orang berdosa, akhirnya dia bertobat. Dan itu yang dibenarkan. Nah, ini mengatakan bahwa tujuan puasa bukan untuk cari pahala atau apa, bukan. Tujuannya untuk kita menjadi saleh seperti orang Farisi, tapi rendah hati dan merasa bukan apa-apa seperti si pemungut cukai. Nah, ini semua adalah tujuan kerohanian. Yang keduanya minggu anak hilang. Untuk menyadari bahwa kita selama setahun ini mungkin kita telah hilang, tidak peduli lagi dengan hal rohani, kita seperti anak hilang kembali dalam pertobatan kepada Allah. Dan akhirnya yang keempat adalah minggu penghakiman akhir. Untuk memperingatkan bahwa semua perbuatan kita nanti akan dihakimi sehingga kita harus hati-hati. Dan terakhir nanti minggu pengampunan dosa. Di mana sebelum kita masuk puasa, kita saling meminta maaf satu dengan yang lain, dan baru kita masuk puasa Prapaskah. Puasa Prapaskah pun ada tema-temanya sendiri, yang temanya itu sinkron dengan teologi untuk mencapai hesikasme itu. Ya, saya tidak bisa saya jelaskan semuanya, saudara bisa lihat di beberapa video saya yang lain mengenai ini. Jadi kalau begitu, hesikasme itu hasil ya, hasil daripada kehidupan doa yang sungguh-sungguh, sehingga kita mencapai keteduhan batin atau hesikia, dan mencapai ketenangan batin atau galini dari gelombang ombak hawa nafsu setelah kita mempraktekkan hidup keteduhan tadi. Dan pada akhirnya nanti, sehingga di dalam gereja ortodoks ada beberapa fase untuk dilewati ketika kita menghidupi kehidupan rohani ini. Yang satu fase pembersihan diri, bertobat, melawan hawa nafsu, seperti dikatakan di dalam Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Matikanlah dalam dirimu apa? Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenyajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, itu pertama itu. Ini pertobatan. Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Itu puasa dan segala cara untuk membantu secara fisik mengalahkan kehendak hawa nafsu ini. Itulah sebabnya dikatakan dalam 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku. Tubuh dilatih dengan puasa, dengan bersujud, dan lain-lain. Dan menguasainya seluruhnya. Dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberi. Jadi ini ada penguasaan tubuh juga. Jadi hesikasme itu bukannya sekedar teori, ya, itu praktek. Praktek gereja ortodoks. Jadi setelah kita menghidupi namanya katarsis, pembersihan diri melalui pertobatan ini, ujungnya nanti kita mencapai pencerahan. Melalui hidup doa, terutama doa puja Yesus itu, kita mencari pencerahan sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus pasalnya yang ke 2 Petrus pasal 1. Ayatnya yang 19 sampai 20. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita,
yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Itulah pencerahan itu. Sebab yang mencerahi kita untuk dapat melihat kemuliaan Allah dalam wajah Kristus itu ya sinar ilahi ini. Itulah energi ilahi yang bekerja. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya. Terangnya bercahaya di dalam hati kita. Dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi terang itu harus bercahaya. Jadi kekristenan ortodoks itu bukan hanya sekedar teori ya, teori akademis itu enggak. Itu praktek pembersihan batin ya. Memang ada untuk menjadi orang ortodoks memang hanya orang-orang yang serius yang mau itu. Akhirnya menerima pencerahan ini, dan kalau kita tetap bersatu hidup dalam kehidupan yang tetap konstan di sana, kita akan mengalami keteduhan dari gelombang hawa nafsu. Itulah hesychia. Nah, itulah sebabnya mengapa disebut hesychasme. Atau mengalami ketenangan, namanya galini. Dan setelah demikian, kalau kita terus konstan hidup menghidupi kasih karunia ini, dalam doa, dalam puasa, dan lain-lain, setelah mencapai pencerahan, kita akan mengalami melihat sinar tak tercipta itu. Sebagaimana yang banyak dialami oleh orang-orang dari Gereja Timur. Dan itulah yang disebut sebagai enosis, panunggalan, penyatuan dengan energi ilahi. Dan akhirnya ketika tetap kita setia sampai mati, kita akan mengalami dalam kebangkitan nanti menjadi satu dengan Kristus, menjadi sama dengan Dia, yaitu yang ambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah theosis, bukan homotheos ya Pak, nggak ada istilah itu. Theosis, pengilahian menjadi sama dengan ilahi. Dan itu theosis itu ada orang yang sudah mengalami di dunia ini. Ada beberapa orang suci seperti Serafim dari Sarov, seperti Papa Nikolas Plana, seperti satu lagi Nikolas Kabasilas, itu yang badannya bersinar seperti ketika Musa menampak Allah di Gunung Sinai, dan seperti Kristus ketika memancarkan sinar energi ilahinya di Gunung Tabor di dalam Matius pasal 17 ayat 1-5 itu. Tetapi pada umumnya kita yang tidak bisa mencapai itu di dalam hidup ini, kita akan mencapainya nanti. Sesudah kebangkitan, kita diubahkan menjadi seperti Kristus dalam kemuliaan. Itulah pencapaian theosis itu. Pak Aldo Tamon, saya kira itulah jawaban saya. Semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Kristus Anesti, Alitas Anesti.